salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, malam ini tanggal 12 Jumadal Akhirah 1442 kita lanjutkan pengajian tafsir surah-surah mufassal. Kita sudah sampai pada surah Asy-Syams. Kita baca dulu ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Surah Asy-Syamsi termasuk surah Makkiyah, yaitu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan sumpah. Wasyamsi, demi matahari, waduhaha, dan sinarnya matahari. Wal qamari, demi bulan, idza, apabila, talaha, mengiringi matahari. Wan nahari, atau wan nahari, demi siang, idza jalleha, apabila dia menampakkannya. Wal laili, demi malam, idza, apabila yaghshiha, menutupinya. Was samai, demi langit, wama, dan zat yang baniha, telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ardi, demi bumi, wama, dan zat yang tahiha, telah menghamparkannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafsin, demi jiwa, wama, dan zat yang sawaiha, telah menyempurnakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyempurnakannya. Fa'alhamaha, lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut, fujuraha, durhakanya, wa taqwaha, dan takwanya. Jadi ada yang durhaka, ada yang takwa. Kemudian Allah baru menyampaikan isi dari sumpahnya. Qad, sungguh, aflaha, telah beruntung, man, siapapun, zakkaha, yang mensucikannya. Wa qad khaba, dan sungguh rugi, man, siapapun dassaha, yang telah mengotorinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini dimulai dengan sumpah. Dan sebagaimana biasanya Allah selalu bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan matahari, ini menunjukkan kebesaran Allah. Bagaimana matahari yang bentuknya sangat besar, berapa kali lipatnya bumi. Nah, maka manusia kalau mengetahui betapa besarnya matahari yang diciptakan oleh Allah, pasti mengetahui betapa agungnya yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau manusia mengetahui betapa besarnya matahari, dia tidak akan sombong berada di atas muka bumi. Hanya diberi kekuasaan di Indonesia saja sudah sombong. Manusia kadang-kadang begitu. Hanya diberi kekuasaan negara kecil sudah sombong. Padahal seluruh bumi ini kalau dibandingkan matahari nggak ada apa-apanya, kecil sekali. Nah, maka hendaklah orang mengetahui bahwa tujuan dari sumpah-sumpah seperti ini supaya kita mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Duhaha, sinarnya matahari. Ini juga menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Sekaligus menunjukkan bahwasanya Allah Maha memberi nikmat kepada kita manusia. Coba kalau kita hidup di dunia tidak diberi matahari, tidak diberi sinar, apa jadinya kita hidup ini? Sinar matahari sangat penting untuk kesehatan. Sinar matahari sangat penting untuk kehidupan. Sinar matahari sangat penting untuk ibu-ibu yang menjemur baju dan sebagainya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menyebutkan tentang masalah ini. Allah menyuruh kita berfikir. Apa fikirnya? Qul ara'aitum, katakanlah, apa pendapat kalian? In ja'alallahu 'alaikumul laila, seandainya Allah jadikan atas kalian malam ini sarmadan ila yaumil qiyamah, abadi malam terus sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah, siapa Tuhan selain Allah? Ya'tikum bidiya, yang bisa mendatangkan kepada kalian dengan sinar. Afala tasma'un, apakah kalian tidak mendengar? Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah, sebaliknya, kalau Allah ciptakan siang terus abadi sampai hari kiamat, man ilahun ghairullah ya'tikum bilail, siapa Tuhan yang bisa mendatangkan malam, taskununa fi, yang kalian bisa tenang padanya, ya, karena kalau siang nggak bisa tenang kita. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Nah, maka sumpah-sumpah seperti ini bukan sumpah-sumpah kosong, bukan. Tapi sumpah ini besar maknanya, supaya kita memperhatikan bagaimana kekuasaan Allah, supaya kita memperhatikan bagaimana nikmat Allah. Jadi sumpah-sumpah Allah ini rata-rata kalau kita perhatikan minimal ada dua fungsinya. Supaya kita tahu kebesaran Allah, supaya kita tahu nikmat Allah kepada kita. Semua yang disebutkan ini, matahari, tanda kebesaran Allah, juga nikmat Allah kepada kita. Demikian juga wal qamari, demi bulan idza talaha, apabila mengiringi matahari. Maksudnya setelah matahari terbit, maka kemudian matahari tenggelam, setelah itu diganti oleh bulan. Beriringan begitu, siang malam beriringan. Nah, sebagian tafsir mengatakan idza tabi'aha lailatal hilal, apabila bulan itu mengiringi matahari pada malam hilal. Tapi sebenarnya tidak harus seperti ini. Ini contoh saja. Nah, karena setiap hari kita lihat bulan mengiringi matahari, alias setelah matahari tenggelam kemudian diganti dengan bulan. Nah, ini namanya mengiringi. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkan matahari. Jadi matahari tampak itu ketika siang hari. Ini adalah tafsir yang mudah untuk ayat ini, tapi ada tafsir yang lain, jallaha, menutupi, berarti kalau ha ini adalah kegelapan. Saya ulangi, wan nahari, demi siang, idza apabila jalla, menutupi, ha, kegelapan. Ada yang menafsirkan begitu. Nah, tafsir seperti ini saya sampaikan supaya kita tidak cepat-cepat menyalahkan tafsiran orang. Memang yang terkenal wan nahari, demi siang, idza jallaha, apabila menampakkannya. Menampakkan apa? Ya matahari, karena sejak awal tadi kan matahari. Duhaha, ha ini matahari. Talaha, ha ini matahari. Nah, berarti jallaha ini juga apa? Matahari. Nah, tetapi kalau ada yang menafsirkan yang lain, ha ini adalah kegelapan, maka jalla ini artinya bukan menampakkan, tapi malah sebaliknya, yaitu menutupi. Siang itu memang menutupi kegelapan, alias setelah kegelapan ini didatangi oleh siang, maka gelapnya jadi hilang. Maka itulah yang dimaksud menutupi kegelapan. Demi malam apabila menutupi matahari. Nah, ini dari sisi fikih kita ambil pelajaran bahwasanya definisi malam adalah apabila matahari sudah tertutup alias tenggelam. Ini matahari kemudian suatu saat akan ke arah barat, setelah itu tenggelam. Nah, begitu tenggelam tidak tampak pada mata karena sudah tertutup oleh ufuk, itulah yang dimaksud wal laili, malam. Ini masalah fikih. Kapan kita itu salat maghrib? Tidak usah menunggu gelap, nggak usah.
Salat maghrib itu ketika matahari sudah tenggelam, sudah selesai. Ini waktunya salat maghrib. Kapan kita buka puasa? Nggak usah menunggu gelap. Meskipun masih terang, tetapi kalau sudah tenggelam matahari, sudah waktunya buka puasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, malam ini apa maksudnya ini? Malam ini maksudnya tenggelam matahari. Dari mana taunya? Dari ayat ini. Wal laili idza yaghshaha. Demi malam apabila menutupi matahari. Berarti ketika matahari tertutup alias tenggelam, itu sudah tiba waktu malam. Karena itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab puasa kita berbeda dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah buka puasa nunggu gelap, Pak. Nah, seperti ini sudah gelap, nggih. Nah, mereka sudah berani makan. Tapi ketika adzan maghrib dikumandangkan, mereka belum berani makan. Kenapa? Belum waktunya makan, kata mereka. Kenapa? Belum malam, kata mereka. Kenapa belum malam? Karena belum gelap, kata mereka. Jadi definisi malam menurut mereka adalah apa? Gelap. Itu salah. Nah, kita Ahlus Sunnah, alhamdulillah diberi petunjuk oleh Allah mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi tidak menunggu malam, tidak menunggu gelap, tapi menunggu tenggelam matahari. Nah, saya nggak ngerti kenapa orang-orang Syiah kok bisa sesat kayak begitu. Apakah mereka memang tidak pernah belajar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat jelas, atau gimana mereka itu? Ya, intinya kita bisa mengetahui lah bahwasanya kelompok yang benar itu memang kelompok Ahlus Sunnah, bukan firqah-firqah yang sesat sebagaimana Syiah dan yang lain-lain. Dalilnya adalah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Salah satu sahabat Nabi mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami bersama Nabi fi safarin, dalam satu safar. Faqala li rajulin, Nabi mengatakan kepada seseorang, ini konon adalah Bilal seseorang ini. Ingzil, turunlah, fajdah li, maka siapkanlah makanan untuk saya. Qala ya Rasulullah asyamsu, wahai Rasulullah, masih ada matahari, maksudnya masih terang. Matahari sudah tenggelam tapi masih terang. Maka Nabi mengatakan, ingzil, turun, fajdahli, siapkan makan. Dia masih mengatakan lagi, ya Rasulullah asyamsu, matahari masih terang. Maka beliau mengatakan, ingzil fajdahli, turun, siapkan makan, sampai 3 kali. Fanazala fajdahalahu fashariba. Nah, Nabi kemudian turun, kemudian minum. Thumma rama biyadihi hahuna. Kemudian Nabi menunjuk dengan tangannya ke arah sono. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, idza ra'aitumul laila aqbala min hahuna. Apabila kalian melihat malam sudah datang dari arah sono. Sono maksudnya timur. Karena malam itu munculnya awalnya dari timur. Matahari tenggelam kan di barat. Nah, otomatis yang barat ini masih terang, sementara timur semakin gelap semakin gelap. Faqad aftara shaim, maka sungguh telah berbuka orang yang berpuasa itu. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna alaika naharan, sesungguhnya kamu masih siang ini, artinya masih terang. Kenapa makan? Maka Rasulullah menjelaskan, idza ra'aitumul laila qad aqbala min hahuna, kalau kalian melihat malam itu sudah mulai datang dari arah timur sana, faqad aftara shaim, maka orang puasa sudah mulai buka puasa. Jadi tidak harus gelap semuanya. Gelap bagian ujung timur sana. Yang barat masih terang, nggak ada masalah. Yang tengah masih terang, nggak ada masalah. Itu sisa-sisa matahari memang. Matahari kan proses tenggelamnya sedikit-sedikit. Nah, begitu dia sudah tenggelam, otomatis sisa-sisa sinarnya masih ada di atasnya, termasuk di tengah-tengah. Tapi bagian arah timur, nah itu sudah mulai terjadi gelap. Lama-lama nanti gelap total semuanya. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, was-sama'i wa ma banaha, demi langit dan zat yang menciptakan langit tersebut. Kata-kata wama ini boleh diartikan zat yang, seperti yang saya pilih tadi. Sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah walladzi, dan zat yang banaha, telah menciptakan langit. Boleh juga diartikan wama banaha, demi penciptaan langit. Maka ma tidak usah diartikan, tapi disambung, wama banaha, demi penciptaan langit. Nah, ini sekali lagi saya jelaskan supaya kita tidak mudah menyalahkan terjemahan orang.
Maka memang ini bisa diartikan dengan dua terjemahan. Dalam bahasa Arab, ma bisa diartikan orang yang atau zat yang, bisa juga disambung dengan kata setelahnya sehingga menjadi isim masdar. Yang dimaksud banaha, menciptakan langit, adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Rafa'a samkaha fasawwaha. Jadi yang dimaksud banaha, Allah menciptakan membangun langit, itu maksudnya adalah rafa'a samkaha fasawwaha. Allah meninggikan langit. Maka dalam bahasa Arab kata-kata bana yabni, membangun, itu maksudnya meninggikan. Jadi membangun itu bukan ke bawah, tapi membangun itu naik ke atas. Maka bangunan kita pasti naiknya ke atas, bukan ke bawah. Itulah yang dimaksud bana, ya, menaikkan. Allah yang meninggikan, menaikkan atau meninggikan. Allah meninggikan langit, ini perlu kita perhatikan bagaimana kekuasaan Allah. Karena langit begitu lebarnya, begitu besarnya, tetapi Allah tidak perlu ada tiang-tiang padanya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Kita mau pasang atap apapun, sekecil apapun, perlu tiang, Pak. Kalau kita pasang atap nggak ada tiang, nggak bisa masang atap itu. Minimal tiangnya adalah temboknya yang di samping-sampingnya itu. Itu jadi penahanan untuk atap tadi, supaya tidak jatuh. Nah ini atapnya Allah ngawang begini, nggak ada pasaknya, tidak ada tiangnya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan pada ayat yang lain, was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit itu kami tinggikan dengan kekuatan, wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya kami meluaskan. Aidin ini bukan tangan, karena kalau tangan itu aidi panjang, tapi ini aidin, tangan, bukan tangan tapi kekuatan. Banainaha, kami tinggikan langit bi'aidin, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan zat yang menghamparkannya. Di sini juga begitu. Wama ini boleh diartikan zat yang, boleh juga diartikan disambung dengan kata setelahnya. Wama tahaha, demi penghamparan bumi. Nah, penghamparan bumi sudah sering kita bahas. Yang dimaksud menurut mayoritas para ulama adalah bumi ini terhampar menurut mata manusia. Memang bumi ini bulat, tetapi ketika kita berada di atasnya, maka kita melihat bumi ini terhampar. Jadi bukan betul-betul bumi terhampar alias kayak tikar begitu, bukan. Meskipun ada juga sebagian kecil ulama berpendapat bumi itu memang kayak tikar begitu, datar. Salah satunya dalam kitab Tanwirul Mikbas disebutkan, maksudnya adalah basatoha 'alal ma'. Allah menghamparkan bumi di atas air. Jadi menurut teori ini, bumi itu seperti tikar, di bawahnya itu ada air, Pak. Nah, orang kalau tidak percaya bumi bulat, ya bisa aja mengatakan, buktinya kalau kita duduk sumur keluar air, ya berarti benar nih teori ini. Jadi memang datar, bumi ini seperti tikar, bawahnya itu ada air. Nah, tapi bagi yang berteori bahwasanya bumi itu bulat, maka dia mengatakan bahwa bumi itu bulat, di dalamnya ada sungai air mengalir di situ. Nah, sehingga bukan berarti bahwasanya teori ini harus benar, bahwasanya bumi itu datar kemudian di bawahnya ada air, nggak begitu. Tapi nggak penting untuk kita, mau bulat mau datar, serang gagas. Yang penting kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan zat yang telah menyempurnakannya. Ini sama juga, boleh diartikan wa ma sawwaha, dan penyempurnaan jiwa. Yang dimaksud jiwa ya adalah jiwa-jiwa manusia ini. Manusia ini adalah nafsin, jiwa. Siapa yang menyempurnakan? Yang menyempurnakan adalah Allah. Apa maksudnya menyempurnakan? Disempurnakan rupanya, bentuknya, juga disempurnakan dalam bab fitrahnya. Jadi setiap manusia itu ketika lahir sempurna. Sempurna gimana? Dia bawa agama Islam, nggak ada yang musyrik, nggak ada, maka sempurna. Begitu sudah dewasa, nah bisa berubah, tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya musyrik, anaknya ini jadi musyrik, padahal ketika lahir dia muslim. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah menciptakan manusia, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu adalah ciptaan Allah yang Allah menciptakan manusia di atasnya, yaitu dia diciptakan dalam keadaan kondisi muslim. Karena itu kalau ada anak-anak orang kafir mati dalam kondisi masih kecil, itu nanti dia masuknya bukan masuk neraka sama bapaknya, tapi masuk surga. Bapak ibunya masuk neraka, kenapa? Kafir. Anaknya nggak masuk neraka, kenapa? Dia muslim, lahirnya itu muslim. Dan anak kecil itu belum punya dosa. Maka bersyukurlah anak-anak kecil yang mati sementara bapak ibunya kafir, selamat dari neraka. Bapak ibunya yang masuk neraka, tapi dia selamat. Sabda Nabi SAW sahih, atfalul musyrikin, anak-anaknya orang-orang musyrik yang mati, man yamutu minhum saghiran. Sebentar. Atfalul musyrikin, anak-anaknya orang-orang musyrik yang mati masih kecil, khadamu ahlil jannah, itu akan menjadi pembantu-pembantu ahlil jannah. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Kemudian Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud alhamaha itu maksudnya adalah bayyanaha, menjelaskan. Jadi setelah manusia lahir, Allah jelaskan kepada manusia, ini baik, ini buruk, ini adalah dosa, ini adalah kebaikan, ini adalah pahala, ini adalah taat kepada Allah, ini adalah maksiat. Jadi masing-masing manusia bisa memikir mana baik, mana buruk. Orang kalau masih punya hati yang bersih atau akal yang masih normal, dia kalau ditanya maling itu baik atau buruk, dia pasti mengatakan buruk. Mau agamanya Islam, mau agamanya Yahudi, mau agamanya Nasrani, kalau otaknya masih benar, kalau ditanya maling alias ngambil milik harta orang baik atau buruk, pasti otaknya akan mengatakan buruk. Nah, di mana taunya dia bahwasanya itu buruk? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang menjelaskan kepadanya. Jadi kita itu dikasih otak oleh Allah, bisa mikir, ini baik, ini buruk, ini bagus, ini tidak bagus, ini seharusnya dilakukan, ini seharusnya tidak dilakukan. Ini semuanya sudah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Ibnu Abbas ya, tafsiran Ibnu Abbas. Ada tafsiran yang lain. Fa'alhamaha, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, perbuatan dosa, wa taqwaha, perbuatan takwa. Maksudnya manusia dibagi dua. Ada manusia yang diciptakan oleh Allah memang untuk masuk neraka nantinya. Ada yang diciptakan oleh Allah untuk masuk surga. Nah, orang yang diciptakan oleh Allah untuk masuk neraka itu selalunya mikirnya yang jelek-jelek. Orang yang diciptakan oleh Allah untuk masuk surga selalunya mikirnya yang baik-baik. Siapa yang membuat seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Habis maghrib mikir, saya ke masjid aja. Kenapa? Ada pengajian. Nah, ini berarti dicetak oleh Allah untuk masuk surga orang begini. Kasih mikir yang enak. Sudah mendengar azan, saya tak wudu, saya tak sholat supaya dapat shaf yang pertama. Nah, ini dicetak masuk surga kayak begini. Sama-sama Pak, bangun malam jam 2 atau jam 3. Orang yang dicetak untuk masuk neraka sama orang yang dicetak masuk surga mikirnya beda. Yang dicetak masuk surga, dia mengatakan ini jam 2, saya sudah bangun, saya tak sholat aja, pahalanya lebih besar insya Allah karena orang-orang masih pada tidur. Nah, orang yang dicetak ahli neraka mikirnya lain. Ini jam 2 masih sepi. Ini untuk menggondol kotak masjid, ini enggak konangan ini. Nah, makanya dia keluar dari rumahnya kemudian menuju ke masjid, membuka kotak masjid. Ini kenapa begini nih? Ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena itu seorang sahabat Nabi bernama Imran bin Husain. Dia pernah bertanya kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini seorang ulama tabi'in. Wahai Abul Aswad Ad-Du'ali, ketika seseorang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli neraka sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dan ini ada orang diciptakan untuk menjadi ahli surga sehingga dia berbuat yang baik-baik, apakah seperti itu Allah zalim atau tidak?
Fahal yakunu dzalika zulman? Itu Allah zalim atau enggak? Karena ini manusia kan diciptakan oleh Allah, terserah Allah nih. Ada yang diciptakan untuk baik, ada yang diciptakan untuk buruk. Ini yang diciptakan untuk buruk ini yang enggak ngerti apa-apa, ya pokoknya diciptakan oleh Allah untuk buruk aja. Maka Abul Aswad mengatakan, fa fazi'tu minhu faz'an syadidan. Saya kaget dengan pertanyaan begini nih. Masa Allah zalim? Wah, aneh ini pertanyaan. Maka dijawab oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, laisa syai'un illa wa huwa khalquhu wa mulku yadihi. Segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah di bawah kekuasaan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dilakukan, justru makhluk ini yang harusnya ditanya. Kenapa kamu kafir, tidak mau muslim? Kenapa kamu pilih maksiat, tidak mau taat? Kenapa kamu tidak mau salat, kamu malah termasuk orang-orang yang anti salat, tidak mau melakukan salat? Maka Imran bin Husain mendapatkan jawaban seperti itu. Dia mengatakan, saddadakallah, mudah-mudahan Allah meluruskan engkau. Innama sa'altuka li akhbura aqlak. Saya ingin bertanya kamu untuk menguji akalmu kayak apa. Ternyata akalmu sudah benar. Kemudian Imran bin Husain menyampaikan sabda Nabi. Apa sabda Nabi? Man khalaqahullahu liwahidatin, siapapun yang Allah ciptakan untuk salah satu minal manzilatain, dari dua posisi tadi, posisi surga atau posisi neraka, waffaqahu li'amaliha, maka Allah akan memberikan taufik kepada dia untuk mengamalkan amalan-amalan yang menuju kepada salah satu dari dua posisi tadi. Posisi neraka berarti dia nanti akan mikir perkara-perkara neraka, amalan-amalan maksiat. Kalau posisi surga dia akan mikir perbuatan-perbuatan baik. Karena itu ringkasnya saja dalam masalah takdir ini, memang takdir itu adalah sirrullah, rahasianya Allah. Kita tidak boleh kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau ciptakan orang-orang kafir itu kafir? Kenapa enggak ciptakan semua orang itu muslim saja sehingga semuanya masuk surga saja? Enggak ada pertanyaan begitu. Terserah Allah. Allah itu apa? Allah itu adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya, tidak bisa ditanya tentang apa yang dilakukan, tapi justru kita yang ditanya nanti, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kamu sudah saya kasih akal, kamu bisa mikir kan, ini jelek, kenapa kamu lakukan? Kamu sudah saya kasih akal, kamu bisa paham, ini namanya maksiat kepada Allah, kenapa kamu nekat? Saya sudah turunkan ayat riba haram, kenapa masih nekat? Zina haram, kenapa masih nekat? Mencuri haram, kenapa masih nekat? Nah, manusia sudah paham sebenarnya itu jelek, itu buruk, itu maksiat, tapi kalau mereka nekat maka itu bukan salah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tafsiran untuk kata-kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebagian dikasih ilham oleh Allah melakukan perbuatan-perbuatan durhaka, sebagian dikasih ilham oleh Allah melakukan perbuatan-perbuatan takwa. Maka untuk kita, yang harus kita lakukan adalah apa? Ketika kita mengetahui Allah mengilhamkan kepada kita perbuatan-perbuatan takwa, maka amalan-amalan takwa itu mari kita jaga terus. Kita sudah diberi ilham oleh Allah salat jamaah, maka jangan ditinggalkan salat jamaah. Kita sudah dikasih ilham oleh Allah suka salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, lakukan, jangan ditinggalkan. Allah sudah memberikan ilham kepada kita, taufik kepada kita untuk hadir pengajian, lakukan terus. Mudah-mudahan nanti kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Intinya itu. Karena kalau kita berhenti dari ketakwaan-ketakwaan yang kita lakukan, khawatirnya kita termasuk yang fa'alhamaha fujuraha, termasuk yang sejak awal diciptakan oleh Allah untuk ahli neraka. Maka pada suatu umur tertentu akhirnya dia malas berbuat baik, berhenti, akhirnya kemudian beramal yang buruk, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka ringkasnya itulah yang harus kita lakukan, menjaga amalan yang sudah kita bisa lakukan. Kemudian di sini saya tulis sunnatun mahjurah, satu sunnah yang sudah ditinggalkan orang banyak, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dia mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca ayat ini, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Nabi berhenti, kemudian Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikan kepada diriku ketakwaannya, anta waliyuha, engkau itu adalah walinya diriku,
wa khairu man zakkaha, dan sebaik-baik zat yang telah mensucikannya. Ini hadis riwayat Tabarani, sanadnya hasan. Jadi ini bacaan sunnah, seperti kalau kita setelah membaca waladhdallin kita membaca apa? Amin, ya. Amin itu bukan Quran, tapi itu bacaan sunnah. Nah, sama juga kalau kita sudah membaca fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, disunnahkan berhenti sejenak. Baca apa? Baca Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa khairu man zakkaha. Tapi mari kita praktekkan, ya. Kita baca ayatnya bersama-sama, setelah itu kita baca doanya. Mulai dari wa nafsin, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa khairu man zakkaha. Doanya sekali lagi, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa khairu man zakkaha. Terakhir, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa khairu man zakkaha. Pun hafal Pak nggih? 3 kali kok. Ya, kalau sudah hafal alhamdulillah. Kalau belum hafal, minimal kita sudah melakukan sekali seumur hidup. Habis itu sudah nggak dibaca lagi, ya nggak apa-apa, memang ini bacaan sunnah, tapi paling bagus kalau ini kita hafalkan, sehingga setiap lewat berhenti, kemudian kita baca doa ini. Nah, insya Allah nanti kita praktekkan pada salat isya. Kita baca surat wasyamsi, kemudian berhenti, berdoa sendiri-sendiri, nggak usah keras. Allahumma ati nafsi taqwaha, berikan kepada saya takwa saya. Anta waliyuha, ini pujian kepada Allah, engkau walinya. Wa khairu man zakkah, ini juga pujian kepada Allah. Jadi isinya 3 kalimat. Yang pertama doa, minta kepada Allah. 2, 3 ini pujian. Baik, setelah Allah bersumpah panjang lebar, kemudian Allah menyampaikan isinya sumpah. Isinya sumpah mulai ayat 9. Qad aflah. Ini sama kemarin, Qad aflah, boleh dibaca qad aflah. Sungguh beruntung man zakkaha, orang yang dia mensucikan dirinya. Bagaimana maksudnya mensucikan diri? Yang dimaksud mensucikan diri adalah kita melakukan amal-amal kebaikan. Itu namanya mensucikan diri. Melakukan sholat sunnah, itu mensucikan diri. Membaca Quran, itu mensucikan diri. Bersedekah, itu mensucikan diri. Menghadiri pengajian, itu mensucikan diri. Membaca kitab-kitab yang bermanfaat, ilmu agama, ini mensucikan diri. Apapun, ya, pokoknya perbuatan-perbuatan baik, itu namanya mensucikan diri. Termasuk juga anil akhlaqir radhilah, mensucikan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Jadi kita berusaha menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk, menghilangkan dengki yang ada dalam hati. Nah, itu namanya zakkaha, mensucikan. Berusaha. Namanya manusia itu diciptakan oleh Allah, pasti dalam hatinya ada dengki. Itu pasti. Sebagaimana para ulama mengatakan, la yakhlu jasad an hasad. Namanya tubuh tidak pernah kosong dari iri. Itu pasti. Tapi sebagian manusia ada yang menuruti irinya, sehingga iri kemudian mendoakan yang jelek kepada yang diirikan dan sebagainya. Tapi ada juga yang iri tetapi hanya tersimpan dalam hati, kemudian tidak dimunculkan. Nah, yang tidak dimunculkan ini tidak dosa, karena itu muncul sendiri. Memang itu adalah watak asal manusia, punya sifat iri. Sama dengan manusia punya syahwat, itu watak asal. Tapi kalau dia tidak menurutinya, maka ini tidak berdosa. Nah, maka zakkaha ini salah satunya adalah mensucikan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Sebaliknya, waqad khaba, sungguh telah rugi man dassaha, orang yang mengotori dirinya. Bagaimana yang dimaksud mengotori dirinya? Yaitu melakukan perkara-perkara maksiat. Ini terjemah dari guru saya dulu ketika saya masih MI. Dassa itu diartikan mengotori. Tapi tampaknya ini adalah makna bukan terjemah perkata, tetapi maksudnya maksudnya. Karena sebelumnya dikatakan zakka mensucikan, berarti kebalikan dari mensucikan apa? Mengotori. Tapi sebenarnya dari sisi bahasa, dassa itu artinya merendahkan.
Wa qad khaba, sungguh rugi, man dassaha, orang yang merendahkan dirinya. Yang dimaksud merendahkan dirinya adalah melakukan maksiat. Kalau kita melakukan maksiat berarti diri kita rendah. Nah, maka jangan merendahkan diri. Kita jadi orang rendah kalau kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim berzina rendah. Orang muslim makan riba atau muamalah riba rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua maksiat itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau diartikan ini adalah mengotori, maka itu sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang terkenal, sering kita baca hadisnya. Innal abda, sesungguhnya hamba, idza akhta'a khati'ah, kalau melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Di titik pada hatinya ini satu titik hitam. Nah, maka mengotori diri karena berbuat maksiat satu titik. Maksiat lagi satu titik lagi, maksiat lagi satu titik lagi. Supaya bersih gimana? Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba. Kalau dia mencabut diri dari maksiatnya, istighfar, tobat, sukila qalbuh, hatinya jadi bersih lagi, jadi jernih lagi. Tapi kalau dia kembali, maka ditambahkan titik padanya sehingga menutupi seluruh hatinya. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, mencegel hati mereka amalan-amalan dosa yang mereka lakukan. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Taib, ini adalah terjemah yang terkenal. Boleh juga diterjemahkan yang lain. Perhatikan ayat 9. Qad aflaha, sungguh beruntung, man, orang yang zakkaha, Allah mensucikannya. Wa qad khaba, dan sungguh telah rugi, man, orang-orang yang dassaha, Allah merendahkannya. Artinya tadi, manusia itu diciptakan oleh Allah memang ada dua kelompok. Allah ciptakan pertama ini satu kelompok untuk masuk surga. Allah ciptakan pertama ini satu kelompok untuk masuk neraka. Masing-masing kita nggak tahu, Pak. Dulu ketika Allah menciptakan manusia, roh-roh kita kan sudah ada waktu itu. Nah, roh kita ini termasuk kelompok kanan yang calon surga atau kelompok kiri yang calon neraka, kita nggak ngerti. Ngertinya nanti kalau kita sudah mati. Kalau kita matinya mati muslim, nah berarti kita memang termasuk kelompok yang diciptakan masuk surga. Kalau mati kita kafir, na'udzubillah, maka berarti termasuk orang yang apa? Diciptakan masuk neraka. Karena itu supaya kita menjaga kondisi baik kita. Sekarang kita kan muslim ini. Sekarang kita kan baik ini. Nah, supaya kebaikan ini terjaga terus sampai mati, caranya, tugasnya adalah apapun kebaikan yang sudah kita lakukan, jaga terus, jangan ditinggalkan. Begitu ditinggalkan, kalau nanti ditinggalkan satu, ditinggalkan dua, terus tiga, akhirnya merembet. Yang lain-lain akan tertinggalkan juga. Akhirnya jadi orang jelek, dan kalau terlalu jelek malah bisa murtad. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tidak satu, dua, tiga cerita orang murtad. Bahkan ada seorang ulama dari Arab nulis kitab sangat banyak, memang dia ilmunya tinggi. Bahkan ada satu kitab ditulis oleh dia untuk mendakwahi orang-orang kafir. Sampai ulama yang lain memuji, ini kitab adalah mahar untuk masuk surga. Kenapa? Saking dahsyatnya isi kitab tersebut, yaitu dakwah kepada orang-orang kafir. Orang kafir kalau membaca nggak bisa membantah isinya. Mereka pasti terpaksa masuk Islam. Tapi penulisnya akhirnya murtad, kafir, naudzubillah. Namanya siapa saya lupa, karena orang Arab. Dan itu adalah cerita zaman dulu, tetapi masih ada buku-bukunya sampai sekarang itu masih ada. Buku-buku yang dia tulis ketika masih jadi ulama itu masih ada sampai sekarang. Tapi judulnya saya lupa. Ini diceritakan oleh salah satu guru kami. Nah, ini contoh orang yang memang disiapkan oleh Allah masuk dalam neraka seperti itu. Mungkin kita bisa berpikir juga, ada ulama tingkatannya tinggi kok bisa murtad gimana? Nah, kata beliau, itu biasanya sejak awalnya sudah nggak beres dulu. Dia alim terkenal, suka nulis buku dan sebagainya, suka ngajar dan sebagainya, tapi hatinya kotor. Setiap kali mengajar pengen untuk terkenal. Setiap kali mengajar dia meliriknya bukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin awalnya ikhlas, tapi kemudian setelah banyak yang suka dengan kajian dia, akhirnya ujub, sombong, merasa bahwa aku paling pinter. Nah, seperti itu, kotor di awal, akhirnya jelek. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itulah dalam hadis Nabi SAW, kita sering membaca hadis ini ya, tapi saya ulangi lagi. Rasulullah SAW bersabda, khalaqallahu Yahya ibn Zakaria fi batni ummihi mu'minan. Allah ciptakan Nabi Yahya di perut ibunya sudah mukmin, dan Allah ciptakan Fir'aun dalam perut ibunya sudah kafir. Hadis riwayat Tabarani sahih.
Jadi maksudnya mukmin kafir sudah ditetapkan ketika kita masih janin. Nah, kita termasuk yang mana? Enggak ngerti, semuanya enggak ngerti. Karena itu Sayyidina Umar pernah berdoa, Allahumma in katabtani syaqiyan faktubni sa'ida. Ya Allah, kalau engkau dulu ketika saya dalam perut ibu itu engkau ciptakan, saya ini engkau tetapkan sebagai ahli neraka, maka hapuslah, ganti saya menjadi ahli surga. Ini doanya Sayyidina Umar. Saking takutnya beliau, khawatir kalau dia termasuk yang diciptakan untuk masuk neraka. Tapi saya katakan tadi, tenang, tidak usah terlalu takut, karena terlalu takut itu juga tidak bagus. Yang penting amalan baik kita jaga terus. Apabila kita bisa menjaga amalan baik kita yang sudah bisa kita lakukan, insya Allah mati dalam kondisi baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah mengatakan, kadzabat, telah mendustakan Samudu, kaum Samud, bitaqwaha, dengan sebab melampaui batasnya. Mohon maaf ya, isi sumpahnya ternyata yang ini, ayat 11 ini. Adapun ayat 9, 10 ini masih lanjutan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, baru isi sumpahnya ayat 11. Kadzabat, telah mendustakan Samudu, kaum Samud, bitaqwaha, dengan sebab melampaui batasnya. Jadi kaum Samud, kaumnya Nabi siapa? Nabi Saleh, ila Samud akhahum salihah. Itu melampaui batas, sebabnya apa? Dia itu mendustakan nabinya, sebabnya apa? Sebabnya adalah bitaqwaha, dengan sebab melampaui batas. Artinya perbuatan buruk itu memunculkan perbuatan buruk yang lain. Gara-gara mereka melakukan toghwa, melampaui batas, akhirnya muncul perbuatan buruk yang besar, yaitu apa? Kadzabat, mendustakan. Nah, karena itu para ulama memberikan wejangan kepada kita. Apa wejangannya? Lis-sayyiati akhawatun kama lil hasanati akhawatun. Keburukan itu punya teman-teman, kebaikan itu juga punya teman-teman. Maksudnya, kalau kita melakukan satu keburukan, ketahuilah bahwa keburukan ini akan memunculkan keburukan yang lain, keburukan yang lain, keburukan yang lain, keburukan yang lain. Jadi jangan dikira saya mau melakukan satu ini saja, enggak. Nanti akan tuman lakukan yang lain. Demikian juga kebaikan juga begitu. Kebaikan itu punya saudara-saudara. Kalau kita melihat seseorang melakukan satu kebaikan, ketahuilah bahwa kebaikan dia tidak hanya itu. Pasti dia punya kebaikan. Yang tampak pada mata kita cuma satu itu, tapi sebenarnya kebaikan banyak. Kenapa? Memang sifatnya seperti itu. Dalilnya ini, ya, kadzabat, mendustakan. Kok bisa mendustakan? Kenapa? Bitaqwaha, dengan sebab mereka itu sebelum-sebelumnya sudah melampaui batas. Kemudian ketika imba'atha, bangkit, ashqaha, orang yang paling celaka dari kaum Samud, yaitu bangkit untuk menyembelih ontanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Apa sebabnya orang ini kok menyembelih ontanya Nabi Saleh? Allah mengatakan pada surah Al-Qamar ayat 29, fanadau sahibahum, mereka memanggil teman mereka. Yang dimaksud teman mereka ini adalah pemimpin mereka, ya, namanya Qidar bin Salif. Fata'ata, maka dia bawa pedang. Fa'aqar, maka dia pun menyembelih ontanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Padahal sudah diingatkan oleh Nabi Saleh, ini ontanya Allah, jangan diganggu. Demikian juga onta ini punya jatah untuk minum pada sumur kalian, jangan diganggu. Ontanya tidak boleh diganggu, jatah minumnya tidak boleh diganggu. Pesannya dua. Tapi mereka malah menyembelih, kurang ajarnya bukan main. Nah, kok bisa mereka berani menyembelih begini? Tidak akan muncul perbuatan seperti ini kecuali sebelum-sebelumnya sudah ada perbuatan-perbuatan jelek dulu. Perbuatan jelek ini jadi muqaddimah, akhirnya muncul perbuatan buruk. Nah, semakna dengan ini apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Rasulullah bicara tentang seorang pencuri. Apa kata Nabi? La'anallahu sariq yasriqul baydah. Semoga Allah laknat pencuri yang mencuri telur, fatuqta'u yaduh, lalu dipotong tangannya. Wa yasriqul habla, mencuri tali, ya, tali rafia misalnya, fatuqta'u yaduh, lalu tangannya dipotong. Hadis muttafaqun alaih. Nah, sebagian orang salah paham, dikira bahwasanya kalau mencuri telur itu harus dipotong tangannya. Enggak. Mencuri itu dipotong tangan kalau sudah mencapai nisab. Nisabnya adalah 1/4 dinar. 1 dinar sekarang sekitar 4 juta. Berarti nisabnya sekitar berapa?
1 juta. Nah, kalau mencuri 1 juta itu baru dipotong tangan. Adapun mencuri telur ini nggak dipotong tangan. Telur harganya berapa? Tapi yang dimaksud di sini adalah dia mencuri telur, akhirnya mencuri yang lain, akhirnya mencuri yang lain, akhirnya mencuri barang yang harganya 1 juta. Fatuqta'u yaduh, akhirnya dipotong tangannya. Jadi sedikit demi sedikit. Terbiasa dulu ngutil-ngutil dulu, nggih. Nah, setelah itu ngambil yang lebih besar. 100.000 udah biasa. Kalau 100.000 akhirnya 1 juta. 1 juta kena potong tangan, nggih. Nah, itu maksudnya. Demikian juga hadis ini tadi, ayat ini tadi, ya. Dia melakukan perbuatan maksiat ini karena durhaka-durhaka yang sudah dilakukan sebelumnya menyebabkan mereka berani melakukan perbuatan yang sangat besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Ala uhadditsukum bi ashqan nasi rajulain?" Maukah saya beritahukan kepada kalian manusia yang paling celaka? Ada 2 orang. Yang pertama adalah Uhaymir Tsamud alladzi aqara an-naqah, yaitu tokohnya kaum Tsamud yang sudah menyembelih untanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Itu orang yang pertama yang paling celaka. Yang kedua, walladzi yadribuka ya Ali, dan orang yang memukul kamu wahai Ali bin Abi Thalib, ala hadhihi, pada kepalamu, hatta yabulla minha hadhihi, sehingga jenggotmu jadi basah. Nah, ini sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib ketika Ali masih hidup. Jadi Ali sudah diberitahu oleh Nabi, nanti kamu matinya mati syahid. Syahidnya gimana? Dibunuh oleh orang, kepalanya dipukul dengan pedang, akhirnya bercucuran darah sampai ke jenggotnya. Betul, Ali juga ternyata dibunuh seperti itu. Nah, ini adalah 2 orang yang menurut Nabi paling celaka di atas muka bumi. Bukan Fir'aun, bukan, tetapi adalah ini. Ashqan nas, ini adalah yang menyembelih untanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Orangnya bagaimana ciri-cirinya? Nabi mengatakan, imba'atha laha, telah bangkit menyembelih unta tadi, rajulun, seorang laki-laki, azizun, yang mulia, maksudnya dimuliakan di dalam masyarakatnya. Arimun mani'un fi rahtih. Arim ini saya nggak ngerti artinya. Mani'un fi rahtih, yang dia punya kekuatan dalam kelompoknya. Mithlu Abi Zam'ah, seperti Abu Zam'ah. Nah, Abu Zam'ah ini adalah mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokoh di antara orang-orang Quraisy. Nah, ringkasnya yang menyembelih ini adalah tokohnya kaum Tsamud. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran. Kadang-kadang orang itu karena ketokohannya kemudian dia melampaui batas. Dia merasa lebih daripada yang lain, sehingga berani melakukan. Ini nggak ada yang berani menyembelih untanya Nabi Saleh alaihi salatu wasallam kecuali 1 orang ini, Pak. Yang lain-lainnya cuma berani untuk mengajak aja atau menghasung aja. Ayo, bunuh aja Pak, bunuh aja Pak. Ya. Tapi kalau mereka suruh bunuh, nggak berani. Takut kalau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala atau kualat kepada Nabi Saleh alaihi salatu wasallam. Tapi ini Qidar bin Salif ini, dia tidak takut, mungkin karena kesombongannya, dia merasa sebagai pemimpin di kaumnya itu, akhirnya dia ambil pedang, kemudian daraba qawaimaha. Dia pukuli, dia patahkan kaki-kakinya unta tadi. Dipatahkan semuanya, jatuh. Setelah jatuh baru kemudian dibunuh. Na'udzubillah. Faqala lahum, maka berkata kepada mereka Rasulullah, utusan Allah, maksudnya Nabi Saleh, naqatallahi, untanya Allah, maksudnya jagalah untanya Allah, wasuqiyaha, dan minumannya. Nah, ini perkataan Nabi Saleh setelah muncul unta dari batu. Memang ini unta mukjizat, sehingga untanya bukan lahir dari induknya, bukan, tapi keluar dari sebuah batu yang keras. Tiba-tiba muncul, terbelah menjadi ada keluar unta. Makanya disebut naqatallah, untanya Allah. Kenapa disebut untanya Allah? Karena untanya mukjizat. Ya, semua unta itu untanya Allah karena Allah yang menciptakan. Tapi ini khusus disebut unta Allah karena keluar yang aneh, keluar dalam keadaan mukjizat. Disuruh menjaga suqya, minuman. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, pada surat Al-Qamar ayat 28. Wa nabbihum, beritahulah kepada mereka, annal ma'a, bahwasanya air, maksudnya air sumur. Jadi di kampungnya Nabi Saleh itu hanya ada 1 sumur, dibagi untuk seluruh masyarakat. Maka disuruh oleh Allah untuk memberitahu kepada mereka bahwa air sumur itu qismatum bainahum, dibagi antar mereka. Kullu syirbin, setiap jatah minum itu muhtador, dihadiri.
Jadi maksudnya menurut ahli tafsir, satu hari yang boleh minum onta itu saja, tidak boleh masyarakat minum. Satu hari besoknya masyarakat boleh minum, ontanya nggak minum. Jadi gantian sehari-sehari. Itu yang dimaksud suqiyaha, minumannya jangan diganggu. Kalau pas harinya onta, kalian jangan ngambil. Kalau ngambil berarti mengganggu. Kenapa? Jatahnya jadi sedikit. Lah terus bagaimana mereka mau minum? Kan manusia kan setiap hari kan minum. Pertama, kan bisa nyimpen sebelumnya udah dapat air. Dan kemudian yang kedua, sudah diganti yang lebih baik oleh Allah, yaitu mereka boleh untuk memerah susunya onta tersebut. Dan uniknya susu onta ini meskipun hanya satu onta, tapi bisa mencukupi untuk satu kampung. Nah, tapi dasar orang kafir begitu, Pak. Sudah dikasih nikmat tidak mau syukur, malah apa? Membunuh onta tersebut. Coba kalau ini orang-orang beriman, kan malah alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehari minum air, sehari minum susu, sehat nih. Nah, mikirnya orang kafir nggak bisa lurus mereka. Dikasih nikmat oleh Allah malah apa? Malah pilih untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan yang disebutkan pada ayat yang lain. Pada surat Saba ayat 18. Allah mengatakan wa qaddarna fiha as-sayra siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Ini suatu kampung yang mereka itu diberi kenikmatan oleh Allah, safarnya dekat-dekat karena apa? Sehingga mereka itu safarnya nyaman. Faqalu, maka mereka malah berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, ba'id baina asfarina, jauhkanlah safar-safar kami. Jadi mereka adalah kampung yang dekat dengan kampung-kampung yang lain. Kalau mau pergi kemanapun tuh dekat. Mau butuh apa ke kampung sana dekat, mau butuh apa ke kampung sana dekat. Mereka bosan dengan kondisi begitu. Safar kok rata wadoh. Akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah safar kami ini jauh. Nah, ini kan pikiran yang tidak lurus kayak begini. Mestinya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, apa-apa cedak, penak. Bersyukur kepada Allah. Nah, orang kafir selalunya begitu. Mikirnya selalu nggak bisa lurus begitu. Kemudian Allah mengatakan fakadzabuhu, maka mereka mendustakan Nabi Saleh. Fa'aqaruha, lalu mereka menyembelihnya. Fadamdama, maka membinasakan alaihim terhadap mereka rabbuhum, Rabb mereka, bidzambihim dengan sebab dosa mereka. Fasawwaha, maka Allah meratakannya. Meratakan maksudnya siksaan mengenai semuanya. Mau anak kecil, mau perempuan, mau laki-laki, mau yang membunuh, mau yang tidak membunuh, semuanya kena. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran, Allah kalau menurunkan siksa itu tidak pilih-pilih, Pak. Allah seandainya kirimkan siksa pada Indonesia, ini nanti semua kena. Tidak hanya yang kafir saja, tidak hanya yang zalim saja, semua kena. Dalilnya dalam Quran, dalam hadis ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah satu fitnah yang tidak bakal menimpa orang-orang zalim saja, enggak, tapi semuanya kena. Kenapa? Ya, yang satu zalim, yang satu diam, ya kena semualah. Ini surat Al-Anfal ayat 25. Demikian juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innan nasa, sesungguhnya para manusia, idza ra'au zalim, kalau mereka melihat orang zalim, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, tidak mau menangkap tangannya supaya berhenti dari zalimnya, ausyaka ay ya'ummahumullah bi'iqabim minhu, maka Allah nyaris untuk kirimkan siksa kepada mereka dengan siksa yang umum. Umum itu mengenai semuanya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Rasulullah juga bersabda, innan nasa, sesungguhnya para manusia, idza ra'aul munkar, kalau mereka melihat kemungkaran, wala yughayyirunahu, tidak mau mengubahnya, ausyaka, nyaris ay ya'ummahumullah bi'iqabihi, Allah akan umumkan, Allah akan ratakan siksanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Nah, karena itu hari-hari ini kita mendengar berita bencana-bencana, ada gempa, ada banjir, ada segala macam bertubi-tubi. Itu kenapa kira-kiranya? Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkannya dalam Al-Qur'an. Surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qarya, kalau kami Allah menghendaki untuk merusak suatu desa, maksudnya apabila ditakdirkan akan rusak, gimana caranya? Amarna mutrafiha fafasaqu fiha, orang-orang yang kaya-kaya, maksudnya penguasa-penguasanya, mereka akan berbuat fasik di dalam desa tadi. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka wajib mendapatkan siksa dari Allah. Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan dengan sebenar-benar kehancuran.
Nah, karena itu Allah sudah kirim bencana ke Indonesia ini, ada gempa, ada banjir dan sebagainya. Ini sebenarnya peringatan untuk kita. Peringatan jangan sampai kita itu diam saja terhadap kezaliman, kemungkaran yang ada di depan kita. Ada pembunuhan kepada 6 orang, diam aja. Disuruh kunut nazilah juga nggak mau melakukan. Disuruh berdoa kepada Allah, nggak mau doa. Nah, ini kemudian perbuatan kita apa yang bisa kita tampakkan untuk menunjukkan kita tidak suka dengan kezaliman ini apa, Tron? Apakah kita rela dengan kezaliman itu? Kalau memang kita rela dengan kezaliman itu, ya nanti Allah hancurkan negeri ini, kita juga kena kehancurannya. Tapi kalau kita sudah menampakkan pengingkaran terhadap kezaliman-kezaliman, maka insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, fala yakhafu uqbaha. Ini boleh dibaca dengan wawu, boleh dibaca dengan fa, ya. Fala atau wala yakhafu uqbaha. Dan Allah tidak takut terhadap akibatnya. Artinya Allah setelah menghancurkan desa tadi, Allah tidak takut nanti bakal dibalas, Allah tidak takut nanti bakal kualat, nggak ada, takut itu nggak ada. Yang takut itu manusia. Kalau kita membunuh seseorang atau kita merusak tempat seseorang, kita pasti akan khawatir. Bagaimana kalau mereka mengumpulkan teman-teman mereka kemudian membalas kita? Ya, ada kekhawatiran. Allah tidak punya kekhawatiran. Itu maksudnya. Wala yakhafu uqbaha. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.